Halo, selamat siang. Balik lagi di Join Talk bersama Marta Wijaya. Nah, kali ini temanya bakalan ngebahas soal inovasi dan juga keamanan bisnis dengan Antares Easy dari Indibis Ruko. Tenang, Mbak. Nah, sebelum aku perkenalan, aku kasih infonya dulu. Biasanya kan buat teman-teman mungkin yang punya bisnis, terus habis itu bisnisnya itu ada di ruko ya. Hati-hati siapa aja yang datang ke tempat bisnis kita, apakah itu pelanggan atau mungkin orang-orang yang tidak kita inginkan ya. Jadi kita perlu keamanan yang lebih buat bisnis kita gitu. Nah, kurang lebih nanti bakalan ada yang nge-spill seperti apa solusi bisnis, solusi digital untuk bisnis kita yang bakalan ngebantu dari ekosistem Indibis Ruko itu, yaitu Antares Easy seperti yang udah disebutin tadi. Nah, kali ini yang bakal menjelaskan bukan saya, tapi yang ada di samping saya. Jadi saat ini saya sedang berbicara dengan Mbak Wahyuni Eka Putri dari GTM Sales Lead dari Antares Easy. Tepuk tangannya dulu dong. Halo semuanya. Oke, ada 2 juta penonton Mbak yang udah tepuk tangan ya. Jadi mungkin langsung aja mungkin bisa perkenalan kayak Antares Easy itu sebenarnya apa sih Mbak? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu yang tadi udah sempat dijelasin sama Mbak Marta juga. Jadi kalau Antares Easy ini sebenarnya kita itu platform IoT gitu ya Mbak. Jadi pengennya semua perangkat-perangkat device IoT bisa connect ke satu platform gitu ya, dan bisa dikendalikan dalam satu sistem. Kalau misalnya di payment gateway sekarang familiarnya QRIS. Nah, kalau misalnya Easy ini di IoT-nya. Jadi brand device-nya apapun, tipenya apapun, ada IP kamera, smart plug, semuanya bisa di-connect-in ke dalam satu aplikasi, bisa di monitor dan kontrol dari aplikasi tersebut. Kayak gitu. Menarik banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya bisnis, apalagi di ruko kan udah biasa banget ya Mbak. Kalau misalnya kita, ya udah kita pasang CCTV kayak yang tadi aku spill, terus juga pembayaran digital pastinya ada. Tapi yang ngebedain kenapa kita harus jadi satu pakai Antares Easy ini, keunggulannya apa sih Mbak? Menarik nih. Jadi sebenarnya mungkin salah satu smart device yang kita lagi masifin yang dari tadi Mbak Marta juga sampaikan di IP kamera atau CCTV gitu ya. Kenapa sih harus pakai CCTV dulu mungkin kalau bagi teman-teman yang belum pakai CCTV ya. Nah, kalau misalnya kenapa harus pakai CCTV? Karena sekarang itu CCTV fungsinya nggak cuman untuk ngawasin terkait pencurian atau kriminalitas saja sih Mbak. Untuk mengoptimize bisnisnya juga bisa pakai CCTV. Jadi misalnya business owner itu kan apalagi lagi merintis bisnis ya di UMKM, harus meeting sama klien atau harus keluar ke event-event kayak pembelajaran gitu. Kan pastinya akan meninggalkan bisnisnya kan. Nah, baiknya kan masih tetap bisa dimonitor dari mana aja, bahkan bisa sambil koordinasi juga. Kalau kenapa harus Antares Easy dibandingkan yang lain? Sebenarnya kita Antares Easy ini masih belum ada direct kompetitornya ya untuk aplikasi atau inisiasi sejenis gitu ya. Jadi kita sebenarnya lakukan pengembangan di platformnya. Nanti semua device bisa connect ke aplikasi Easy. Cuman kita ada eksklusif kolaborasi sama salah satu smart device dan itu bisa dikendalikan di aplikasi Easy, dan fiturnya pun udah sesuai sama kebutuhan di masyarakat gitu ya. Bisa ada skema sewanya seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi kalau misalnya aku ambil kesimpulan, itu bisa juga dipakai buat terutama pelaku bisnis yang ada di segmen SME gitu ya, dan pastinya itu ngasih efektivitas dan juga kenyamanan lah ya buat para pelaku usaha di lingkungan bisnisnya, kayak gitu sih teman-teman. Menarik. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya tadi udah dikasih tahu nih, kalau misalnya semuanya terhubung jadi satu lah ya, biar si pebisnis ini bisa mobile sambil dia ada meeting atau apa. Kita kan nggak tahu ya, namanya juga pebisnis urusannya banyak. Nah, kalau fitur-fiturnya sendiri tadi udah sempat di-spill dikit-dikit, lengkapnya fiturnya yang paling jadi andalan itu apa aja sih Mbak?
Oke. Jadi gini, sebenarnya kita milih fiturnya itu justru fitur apa sih yang bisa nyolusiin rata-rata orang yang menggunakan CCTV. Kayak kamera yang EasyCam ini khususnya ya. Kita udah 3 megapiksel, terus udah bisa PTZ berputar gitu ya. Udah two way communication juga, udah bisa ngomong dari aplikasi terus kedengeran di CCTV dan sebaliknya. Jadi kalau secara spek, kita speknya ibaratnya sesuai lah sama kebutuhan pasar. Tapi yang menarik di kita itu bisnis modelnya. Bisnis modelnya kita bisa tawarkan yang skemanya sewa, dimana kalau UMKM kan pasti sangat concern ya terkait capex dan opex ya. Nah ini bisa kita masukin ke opex dan bisa sebagai add-onnya internet kayak gitu. Jadi cukup menarik gitu ya. Sebelum kita ngomongin harga, biasanya kan tadi udah disebutin bisa sewa ya. Itu pasti teman-teman udah waduh mahal ini, pasti pikirannya kayak gitu ya. Tapi tenang, kita bakalan bahas harga di akhir nanti. Tapi sebelum itu Mbak, tadi aku tertarik di part IP kameranya. Nah, itu ada spesifikasi khusus nggak kalau misalnya buat kameranya itu sendiri? Untuk kameranya sendiri ya, mungkin dari kameranya tuh di Easy itu sebenarnya misalnya kalau teman-teman udah punya kamera lain bisa dikonekin dalam satu platform juga, terus bisa nambah EasyCam gitu ya untuk tambahan kamera-kamera di cabang-cabangnya. Nah selain itu ini sih platformnya EasyCam itu kita nggak ada batasan berapa kamera yang terpairing di aplikasi itu. Nah biasanya kalau di yang pada umumnya ada itu biasanya suka dibatasin juga untuk maksimum jumlah device yang terpairing. Lalu terkait akun sharing di kita tuh nggak usah ada additional fee atau tambahan biaya untuk ada itu gitu. Jadi udah include dan lumayan spesifik sampai di sisi fiturnya kita bisa batasin orang atau akun yang di sharing itu bisanya apa gitu. Jadi misalnya Mbak Marta nih aku sharing IP kamera yang di toko, misalnya kita bisnis bareng ya. Tapi Mbak Marta ini cuman boleh view aja, saya nggak pengen Mbak Marta bisa ngubah posisi kameranya. Nah, saya bisa tuh atur, akunnya Mbak Marta hanya bisa view only, nggak bisa muter-muterin atau mengganti angle-nya. Itu kan bisa merubah view yang dimonitor juga kan, seperti itu. Spesifik itu ya Mbak ya berarti. Biasanya kan kalau kita tahu ya udah kalau punya aksesnya ya bisa gerakin kameranya juga dan sebagainya sama seperti si akun yang lain kayak gitu. Alright, menarik. Oke deh. Terus ternyata di tengah perjalanan dia nggak bisa ngoperasionalin atau kayak gimana, itu bisa lapor kemana tuh? Oke. Ini terkait assurance-nya kita juga udah siap ya. Jadi di aplikasi itu ada kolom atau section yang namanya pusat bantuan. Nah di situ nanti akan connect ke WhatsApp dan udah ada tim gitu ya, helpdesk yang 24/7 yang siap ngelayanin teman-teman kalau ada kendala. Jadi nanti kita akan cek kendalanya di sisi software atau hardware. Kalau misalnya software pastinya udah bisa langsung solve di tempat gitu ya. Kalau misalnya hardware mungkin nanti akan ada pengembalian barang dan kita tuker yang baru, kan itu skemanya sewa ya. Gitu. For free ya? Iya, emang secara layanan seperti itu. Jadi nanti dia untuk memangkas waktu tunggu gitu ya. Jadi in paralel kita kirim juga. Seperti itu. Itu menarik sih, yang paling penting sih ya. Oke, mungkin menuju terakhir Mbak. Kenapa orang harus memilih Antares Easy? Oke. Kenapa harus pakai Antares Easy? Jadi selain fitur-fitur kamera yang tadi disebutkan gitu ya, kita juga udah ready add-on yang namanya cloud recording. Jadi kalau penyimpanan itu kan biasanya ke SD card, di mana memory card sama kameranya itu kan nempel jadi satu ya. Jadi kalau misalnya ada pencurian atau apa, biasanya mereka udah aware nih, ada CCTV, langsung diambil, dirusak, kita nggak punya lagi rekamannya. Nah sedangkan kalau pakai cloud recording karena lokasinya berbeda, jadi harapannya pastinya lebih aman. Yang kedua, yang tadi sempat saya mention juga, selain untuk monitoring, sekarang IP kamera tuh juga bisa untuk meningkatkan efektivitas bisnis. Nah kita bisa ada add-on video analytic juga gitu.
Tuh, jadi bisa contoh use case misalnya di ada kasir gitu ya. Kasir harus selalu ada employee. Nah, ketika employee-nya nggak ada di tempat atau tim kasir yang nggak ada di tempat, itu nanti akan ada alert, mungkin bisa diketahui oleh business owner atau atau yang memanage itu, jadi bisa segera ditanggulangi. Harapannya secara operasional bisa lebih efisien seperti itu. Oke deh, berarti kayaknya nggak usah ragu lagi ya, yang biasanya mungkin karyawannya entah kemana gitu, YouTubean atau gimana, hati-hati kalau misalnya ownernya pakai Antares Easy. Nah, ada promo nggak Mbak? Ada nih, kita lagi ada promo. Ini berlaku sampai 3 hari ke depan gitu ya. Setiap pembelian 3 kamera include cloud gitu ya, dapat free smart lamp atau smart plug. Nanti bisa koordinasi terkait free-nya seperti itu. Menarik sekali. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang masih kepo ya, Antares Easy dari Indibis Ruko ini seperti apa. Terus habis itu juga mungkin mau tanya-tanya harga spesifiknya. Aku bocorin aja, kalau misalnya teman-teman udah follow indibis.jbn atau mungkin udah terpapar juga sama produk baru Telkom ini. Nah, ini kita juga ada bundlingnya Mbak. Jadi cukup dengan pakai HSI B2B dari kita, nanti itu udah ada bundlingnya sama Antares Easy kayak gitu. Jadi cukup bayar satu aja, nanti ada juga Antares Easy-nya kayak gitu sih. Buat yang masih kepo, nanti bakalan kita tulis nomornya di sini ya. Kita tulis nomornya di sini, editor ya mungkin. Tulis nomornya di sini, dan juga jangan lupa follow buat info-info lainnya atau DM di @indibis.jbn. Oke deh, jangan kasih info banyak-banyak Mbak, biar nanti teman-teman kepoin sendiri. Iya, Oke. betul-betul. Thank you Mbak Ayu. Kita tutup Join Talk kali ini. See you and bye-bye.